Selamat siang teman-teman. Oke, baru bisa upload video pembahasan kita. Jadi pertemuan minggu ke-11 ya, kalau tidak salah kita akan membahas tentang prinsip dan ruang lingkup pemasaran destinasi pariwisata ya. Nah, jadi nilai pemasaran terhadap pariwisata di sini, pariwisata ini memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di suatu destinasi yang juga diperoleh dari pengeluaran pengunjung yang berkunjung. Nah, namun itu tidak mudah untuk mendatangkan wisatawan karena ketatnya persaingan di pasar yang kadang yang semakin berkembang pesat setiap tahunnya, bahkan persaingan di pasaran pariwisata. Nah, saking ketatnya itu maka uh, kunjungan wisatawan itu memiliki banyak pilihan terhadap destinasi pariwisata yang akan mereka kunjungi. Otomatis setiap destinasi yang memasarkan pariwisatanya harus memiliki keunikan, harus memiliki apa ya, seperti suntikan keunggulan bagi destinasi tersebut supaya para pengunjung wisatawan itu merasa penasaran terhadap pariwisata yang sedang dipasarkan. Terus, nah otomatisnya dari itu destinasi harus memenangkan sebuah kompetisi persaingan dengan destinasi-destinasi lainnya di pasaran. Jika suatu destinasi ingin memiliki kunjungan wisatawan yang tinggi, jadi harus melakukan beberapa strategi, taktik, juga yang merupakan operasional yang mendukung uh, apa yang mendukung pemasaran destinasi pariwisata. Jadi, jadi peran dan fungsi destinasi itu sendiri untuk mencapai keunggulan dalam bersaing, dalam uh, meningkatkan daya saing dibanding dengan para pesaing destinasi lain itu harus mencapai hal berikut ya. Ini adalah bottom line. Jadi bottom line itu adalah garis besarnya dari sustainable tourism development, uh, pembangunan pariwisata berkelanjutan ya. Itu garis besar adalah untuk mencapai social equity, economic prosperity, dan environment stewardship. Jadi keadilan sosial yang harus dicapainya, kemakmuran ekonomi dan pengelolaan lingkungan, yang dimana tujuan destinasi strategi dari tujuan destinasi pencapaian destinasi goals dari pencapaian destinasi tersebut dan meliputi harus melakukan meliputi operasional itu adalah produk kualitas produk, pemasaran, marketing yang merupakan untuk mencapai superior customer value. Terus ada juga coordination, cohesive stakeholder yang meliputi adalah uh, saling terhubungnya para pemangku kepentingan antara satu dan yang lain. Terus ada human capital yang merupakan human capital yang bertujuan untuk mencapai people capacity engagement. Itu adalah uh, mengembangkan pengetahuan masyarakat, mengembangkan skill dan juga pengalaman bagi untuk orang-orang yang terlibat dalam kepariwisataan. Terus mencapai finance dengan mencapai cost leadership itu keuangan, anggaran, kepemimpinan. Jadi dari atas dari operasional sampai finance ini harus tersambung satu kesatuan, harus saling mendukung. Jadi adanya operasi
peningkatan kualitas produk itu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada pemasarannya. Jadi apabila suatu destinasi tidak punya produk, tidak mempunyai kualitas produk, produk pariwisatanya, otomatis tidak akan ada pelanggan. Nah, untuk mencapai adanya pelanggan, untuk mencapai peningkatan kualitas dalam produk destinasi pariwisata itu harus adanya marketing, pemasaran untuk mencapai superior customer value. Artinya di mana di sini jika tidak ada koordinasi operasional, operasi dan marketing, pemasaran itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Ya, sini harus adanya stakeholder ya, keserasian antara stakeholder, kesamaan pemikiran antara stakeholder untuk menjalankan program kebijakannya meliputi pemasaran destinasi pariwisata, baik dari operasi untuk meningkatkan kualitas produk destinasi pariwisata, pemasarannya juga. Terus tanpa adanya human capital, ketiga di atasnya juga tidak akan berjalan dengan sempurna. Tidak adanya pengetahuan, tidak adanya skill, tidak adanya pengalaman juga tidak akan dapat melancarkan kegiatan-kegiatan di atasnya dari operasi, marketing, dan koordinasi. Dan juga tidak ada finance. Juga 4 di atasnya juga tidak berguna apa-apa. Jika tidak ada finance, tidak ada anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang di atas itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, maka dari itu kelima komponen ini, kelima kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas ini harus adanya harus satu kesatuan, harus saling mendukung antara kegiatan yang satu dan kegiatan yang lainnya untuk mencapai goals, untuk mencapai strategi functional destination ini, yaitu untuk menuju sustainable competitive advantage. Jadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dari pariwisata itulah sebagai objeknya yang dituju dari sebuah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Kita lanjut ke definisi pemasaran destinasi pariwisata ya. Jadi pemasaran destinasi pariwisata adalah sebuah aktivitas destinasi pariwisata untuk menciptakan, untuk mengkomunikasikan, dan juga untuk menyampaikan, serta untuk menukarkan segala penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, dan dengan memberikan keuntungan serta tanggung jawab terhadap masyarakat secara luas. Itu pemasaran destinasi pariwisata ya. Terus manajemen pemasaran destinasi pariwisata itu adalah segala aktivitas di destinasi pariwisata tersebut yang memilih pasar sasaran untuk mendapatkan dan menjaga serta menumbuhkan pelanggan yang dipilihnya dengan menciptakan, dengan menyampaikan, dan juga dengan mengkomunikasikan segala penawaran yang dapat memuaskan pelanggan juga lebih baik dibandingkan dengan pesaing lainnya. Artinya sebuah stakeholder untuk melakukan pemasaran destinasi pariwisata itu harus saling berkoordinasi, harus saling satu pemikiran, dan harus menentukan strategi apa yang hendak dicapai untuk membuat wisatawan itu tertarik dengan destinasi yang kita pasarkan dengan sebuah entah itu statement, entah itu kampanye, video, dan sebagainya macamnya yang bersifat menarik perhatian dan membuat penasaran para pengunjung wisatawan. Ini adalah model manajemen pemasaran destinasi pariwisata. Sebentar. Semua ini adalah branding. Semua ini adalah branding ya. Merek. Jadi yang dimana untuk mengembangkan suatu merek perlu adanya manajemen dalam pemasaran destinasi pariwisata untuk memasarkan branding tersebut ya. Yang dimana
Langkah utama yang pertamanya adalah harus memilih segmentasi dan target. Gimana? Yang adalah memilih pasar sasaran, ini adalah segmentasinya. Harus memilih arena persaingan, marketplace-nya, terus persaingan atau rekan, target kompetitor atau partner, terus pelanggan, target customer. Jadi segmentasi pasar dalam manajemen pemasaran destinasi pariwisata ini harus memilih ketiga ini, di mana ketika harus ada pasar di situ. Yang ketika kita ingin memasarkan suatu destinasi, kita harus ada pasarnya, harus ada tempatnya untuk memasarkan destinasi tersebut. Terus target kita apa? Target kita untuk mengetahui seberapa kuat sih pesaing kita, seberapa hebat sih pesaing kita di pasar. Terus partner kita yang mendukung kita, supporting kita untuk melakukan pemasaran tersebut di pasar. Terus target kita siapa? Yaitu adalah pelanggan. Pelanggan itu adalah pengunjung, wisatawan. Terus ini adalah tabelnya. Pelanggan terpilih. Jadi pelanggan terpilih, tujuan target kita adalah target utama kita dalam memanajemen masalah destinasi pariwisata ini adalah pelanggan. Ini mana langkah utama untuk mendapatkan pelanggan itu kita harus melakukan penjualan apa? Mendapatkan pelanggan. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pelanggan? Entah itu memperbaiki produk kualitas destinasi pariwisata, entah itu mempromosikan destinasi pariwisata kita dengan segala cara yang membuat agar pelanggan itu menyukai promosi kita. Itu kita harus lakukan, dapatkan. Terus ada menjaga agar pelanggan tersebut tidak kabur. Artinya bukan hanya untuk menawarkan suatu produk kepada pelanggan yang bisa disukai pada hari itu aja, tetapi produk yang kita tawarkan kepada pelanggan itu harus berkelanjutan, berkesinambungan, harus ada inovasi-inovasi, harus ada perubahan-perubahan terhadap kualitas produk agar pelanggan kita, wisatawan, pengunjung kita itu tidak kabur dari destinasi pariwisata yang sedang kita kembangkan ini, yang sedang kita pasarkan di pasaran ini. Tumbuhkan kepercayaan. Bagaimana mungkin ketika kita bertemu dengan seseorang, kita langsung menawarkan apa yang kita inginkan. Jadi langkah utama adalah membangun kepercayaan dulu. Entah itu bagaimana caranya memperkenalkan diri, menawarkan keuntungan-keuntungan yang kita tawarkan pada pelanggan tersebut. Artinya kita harus membuat trust kepada pelanggan agar pelanggan itu juga trust kepada kita, agar pelanggan itu berbalik ke kita, tidak agarnya tercipta suatu kepercayaan antara kita sebagai pemasar dan juga pelanggan yang kita tuju sebagai target. Nah, dari ketiga kegiatan ini tercipta harus ada juga langsung positioning itu untuk menciptakan, menyampaikan dan mengkomunikasikan penawaran produk kita. Jadi menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan ini adalah bentuk penawaran dari pemasaran destinasi pariwisata terhadap pelanggan yang untuk menciptakan nilai pelanggan di mata pelanggan. Maksudnya nilai produk yang kita kembangkan, kita tawarkan kepada pelanggan itu menjadi bernilai di mata mereka, ya. Sehingga menjadi bernilai produk yang kita pasarkan kepada pelanggan. Ini adalah model pemasaran pariwisata, ya. Jadi bagi yang punya buku ini silahkan dibaca sendiri. Saya mengambil materi
kita pada minggu ini dari buku ini. Dan untuk mode pemasaran destinasi pariwisata sendiri sebenarnya gambarnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi bentuk dari model pemasaran destinasi pariwisata tersebut meliputi nasional, region, strategi dari daerah, dari nasional ya, bentuk nasional, skala nasional, terus dikerucutkan menjadi strategi destination, dan dikerucutkan lagi menjadi strategi marketing, yang dimana kedua destinasi dan marketing strategi ini masih dalam lingkup region atau national strategi ya. Jadi yang diarsir yang warna hitam ini adalah output dari destinasi strategi dan marketing strategi, yang dimana ketika kedua output destinasi strategi ini entah itu jadi destinasi strategi dan marketing strategi ini digabungkan outputnya, itu akan menciptakan suatu strategi marketing yang baik. Yang dimana strategi destinasi ini outputnya adalah untuk menjadi unggul dalam persaingan competitive advantage. Terus dan juga marketing strategi ini tujuan utamanya adalah untuk menjadi superior dan competitive advantage, superior di pasaran marketplace. Jadi tujuan kedua ini adalah sama-sama outputnya sama-sama digabungkan akan lebih power lagi ketika strategi destinasi ini untuk tujuan untuk menguasai pasaran, untuk menjadi marketplace. Maksudnya terbalik, untuk destinasi strategi ini tujuan utamanya supaya untuk menjadi superior dan competitive advantage, yang berdaya saing, destinasi yang berdaya saing di pasaran. Marketing strategi ini tujuannya untuk menguasai pasaran ya. Jadi kedua output dari strategi ini harus digabung. Jadi sehingga kedua ini bisa menguasai marketplace. Itu untuk menghadirkan, untuk menjadikan strategi marketing yang baik. Terus ada strategi dan taktik pemasaran destinasi pariwisata ya, yang dimana meliputi strategi yang paling atas, strategi yang hasil output dari model pemasaran destinasi pariwisata ini ya, dari tabel ini. Ini adalah strateginya. Terus ada segmentasi target di situ, ada positioning, terus ada branding, ada selling di situ, yang dimana keempat strategi ini ada di pasar di marketing mix atau bauran pasar. Ini meliputi kegiatan-kegiatan yang ada di bauran pasar ya, marketing mix, segmentasi dan targeting, positioning, branding, dan selling. Terus ini adalah taktik dari pasar bauran, itu adalah segmentasi, positioning, dan lain-lain. Jadi lebih intinya adalah bentuk strategi dari pemasaran destinasi pariwisata ini adalah positioning, segmentasi dan targeting, branding dan selling. Sedangkan taktiknya adalah marketing mix, yaitu pemasaran bauran, campuran ya. Nah, terus ada prinsip-prinsip pemasaran destinasi pariwisata. Prinsip-prinsip pemasaran destinasi pariwisata ini adalah konsep dasar yang bersifat filosofis mengenai inti dari pemasaran itu sendiri. Jadi prinsip-prinsip pemasaran destinasi pariwisata adalah pemasaran itu sendiri. Nah, karena menurut Morrison di sini ada 4 prinsip yang dijalankan oleh seluruh pengelola destinasi pariwisata dan telah menjadi kunci sukses dari pemasaran suatu destinasi pariwisata pada saat ini.
Dimana pertama itu meliputi konsep pemasaran dan orientasi pelanggan, yang dimana konsep ini berorientasi pada pelanggan, otomatis dengan tetap memperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk menjaga. Nah, terus ada pemasaran di sini. Nah, konsep pemasaran dan orientasi pemasaran ini adalah bentuk dari tabel ya, untuk dari implementasinya yang dinamakan roda pemasaran. Ya, ini tabelnya seperti ini ya, yang dimana marketing di tengah. Jadi kegiatan-kegiatan pemasaran pariwisata itu meliputi yang pertama adalah untuk membuat pelanggan itu berekspektasi pada destinasi pariwisata yang kita pasarkan, bahwa pelanggan itu memandang bahwa destinasi pariwisata yang kita yang ada di pasaran yang kita pasarkan itu bagus di mata pelanggan, membuat pelanggan penasaran karena ada wahana-wahana yang mereka belum pernah coba dan mereka akan mencoba itu. Terus langkah yang kedua, kegiatan yang kedua ada penawaran layanan jasa. Para pemangku kepentingan stakeholder kepariwisataan itu menawarkan layanan jasa, entah itu jasa perjalanan atau jasa-jasa yang ada di destinasi pariwisata. Terus langkah yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan dari penawaran layanan jasa itu untuk menyediakan kebutuhan pelanggan. Apa yang dibutuhkan wisatawan, apa yang dihendaki wisatawan itu disediakan oleh kepentingan atau pengelola destinasi pariwisata. Terus langkah selanjutnya adalah membangun hubungan erat kepada pelanggan agar loyal. Seperti yang tabel kita sebelumnya, membangun kepercayaan itu. Jadi antara pemasar, stakeholder pariwisataan dan pelanggan dan wisatawan itu harus membangun hubungan agar apa? Otomatis tujuannya agar membuat wisatawan itu tidak lari, tidak bosan, tidak merasa jenuh karena tidak adanya interaksi di tempat wisata tersebut. Dan juga membuat pelanggan tersebut berpikir 2 kali atau bahkan 3 kali sampai 5 kali untuk mengeluarkan uangnya di destinasi pariwisata tersebut. Terus menguasai pasar dan berdaya saing, inilah tujuan dari roda pemasaran itu. Ini ada di kegiatan-kegiatan yang ada di pemasaran kepariwisataan. Tujuan akhirnya adalah untuk menguasai pasar dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas dan kualitas yang ada di destinasi pariwisata yang sedang kita pasarkan. Terus yang kedua ada daur hidup destinasi atau destination life circle. Jadi konsep daur hidup ini dikemukakan pertama oleh TALC ya, atau bisa disingkatannya adalah Tourism Area Life Circle. Di mana destination life circle ini meliputi 7 tahap dari konsep daur destinasi ini. Jadi langsung saja kita sebut tahap-tahapnya ada 7. Jadi tahap itu meliputi gambar tabel seperti teman-teman bisa lihat sendiri, tabelnya dari bawah sampai atas, dari tidak adanya pelanggan di suatu destinasi sampai destinasi tersebut mengalami lonjakan terhadap tingkat kunjungan. Terus yang pertama adalah tahap keterlibatan. Jadi di sini adalah di tahap keterlibatan ini adalah terlibatnya beberapa pihak atau investor lokal yang masuk dan membuat pengunjung itu banyak. Terus ada tahap pembangunan yang dimana ini tahap yang pertama ini sebenarnya ada satu ketinggalan. Jadi tahap yang pertama ini sebenarnya adalah eksplorasi.
Jadi di mana pada tahap eksplorasi di sini adalah suatu destinasi baru dikenal. Jadi karena suatu destinasi tersebut baru dikenal, jadi pengunjungnya, wisatawannya baru sedikit yang datang. Sehingga pengunjung yang sedikit yang datang tersebut juga mengeluarkan uangnya di destinasi pariwisata tersebut juga sedikit. Otomatis pendapatan dari destinasi pariwisata itu sedikit. Dan juga di mana suatu destinasi yang baru tadi itu infrastrukturnya masih minim sekali, tidak memadai bahkan. Jadi pengunjung untuk berkunjung itu relatif susah. Nah, terus yang kedua adanya tahap keterlibatan ya. Tahap keterlibatan ini di mana para investor lokal itu mulai masuk untuk membuat pengunjung, untuk membuat wisatawan itu berdatangan ke suatu destinasi yang baru dikenal tadi. Terus tahap ketiganya adalah tahap pembangunan, di mana dalam tahap pembangunan ini para stakeholder pariwisata itu melakukan perencanaan dalam pembangunan dengan melakukan misalkan mengkampanyekan mempromosikan destinasi pariwisata dan juga membangun infrastruktur yang minim tadi, baik itu memperbaiki ataupun menambahkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan kepariwisataan. Juga membangun industri ya, industri pariwisata. Industri pariwisata seperti misalkan jasa-jasa layanan perjalanan dan juga jasa penyedia jasa di destinasi-destinasi pariwisata tersebut, entah itu penyedia jasa wahana-wahana, susur sungai, bebek dan lain sebagainya. Terus juga mendatangkan investor dari luar, itu tahap dalam pembangunan kepariwisataan untuk menambah, untuk mendukung agar kepariwisataan di Indonesia itu dapat berkualitas dan dapat berdaya saing di dunia juga. Terus tahap selanjutnya adalah tahap konsolidasi, yang dimana pada tahap ini adalah merupakan tahap di mana tingkat kunjungan itu melambat. Jadi otomatis para pemangku kepentingan stakeholder itu melakukan strategi, yang dimana strategi tersebut adalah penambahan pasar baru dan juga fokus terhadap penyelesaian isu-isu musiman, yang dimana isu-isu yang membuat lambatnya kunjungan di suatu destinasi pada tahap konsolidasi ini. Terus selanjutnya adalah tahap stagnasi, di mana tahap stagnasi ini adalah tahap di mana kedewasaan atau puncak dari kemajuan, puncak dari kunjungan wisatawan di suatu destinasi pariwisata ya, seperti daya dukung yang terbatas, terus adanya pengembalian investasi yang sudah terlewati, dan juga adanya kecenderungan penurunan pada tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata. Terus tahap selanjutnya adalah tahap penurunan. Tahap penurunan ini di mana pada tahap ini adalah destinasi tersebut mulai jenuh, pengunjungnya juga mulai bosan untuk mengunjungi destinasi tersebut. Adanya kebosanan yang ada pada pengunjung berkunjung berulang kali atau berkunjung kedua kalinya ke destinasi pariwisata tersebut, sehingga destinasi pariwisata tersebut mengalami penurunan tingkat kunjungan ya. Jadi penurunan tingkat kunjungan itu yang menyebabkan wisatawan tersebut enggan berkunjung lagi ke destinasi wisata tersebut karena adanya masalah kualitas daripada fasilitas fisik ataupun infrastruktur yang ada di destinasi pariwisata, kayak gitu, jembatannya, jalannya, aksesibilitasnya, yang 4P kemarin itu sudah dirasakan oleh pelanggan karena 4P 4A kemarin itu mengalami penurunan di suatu destinasi pariwisata, yaitu aksesibilitas, ancillary, di situ apa lagi ya. Nah, kita lanjut saja langsung ke tahap penurunan ya. Intinya pada tahap stagnasi tadi itu adalah
yang membuat wisatawan itu merasa jenuh, bosan untuk berkunjung kembali ke suatu destinasi pariwisata itu karena adanya pengaruh atau penurunan tingkat kualitas yang dari fasilitas pariwisata yang ada di destinasi pariwisata itu. Terus pada tahap selanjutnya ada tahap penurunan, di mana pada tahap penurunan ini maksudnya tahap peremajaannya. Tahap peremajaan ini di mana adalah tahap di mana tahap untuk menyelesaikan stagnasi tadi, di mana tahap stagnasi itu kan adalah tahap puncak dari kunjungan seperti dukungan terbatas dan pengembalian investasi dan lain sebagainya. Nah, tahap stagnasi ini cara untuk mengatasinya adalah pada tahap peremajaan. Di mana pada tahap peremajaan ini suatu destinasi tersebut melakukan inovasi-inovasi yang mengembangkan produk-produk dan pasarnya, sehingga tahap peremajaan ini adalah tahap di mana untuk mengatasi tahap stagnasi tadi dan tahap di mana tahap penurunan, dan untuk mengatasi tahap penurunan tadi ya, agar destinasi itu kembali meningkat. Jadi tahap peremajaan ini adalah tahap di mana untuk mengatasi masalah tahap stagnasi dan tahap penurunan itu tadi terjadi. Nah, lanjut yang ketiga, kita kemarin sudah membahas tentang segmentasi pasar dan juga bauran pasar marketing. Jadi saya singkat saja di sini. Segmentasi pasar di sini adalah pemasaran destinasi pariwisata yang harus difokuskan lebih spesifik lagi. Lebih spesifik. Terus karena suatu destinasi pariwisata itu memiliki keterbatasan sumber daya atau pesaing, kan semakin ketat jika memasuki pasar yang tidak tersegmentasi. Artinya ketika kita asal memperkenalkan atau mempromosikan ke destinasi pariwisata kita ke pasaran luas atau pasaran yang kita tidak tahu kondisi-kondisi pasar itu bagaimana dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan apa yang kita sasar, apa yang menjadi tujuan kita untuk memasarkan suatu destinasi tersebut itu tidak tercapai dengan maksimal. Maka itu suatu pemasaran destinasi pariwisata itu harus berdasarkan segmentasi pasar, harus tersegmen. Apa yang menjadi keunggulan dari destinasi wisata kita itu harus kita kembangkan lagi di pasaran yang bahasanya itu harus kita pasarkan lagi di pasaran yang setara dengan produk-produk yang kita pasarkan, produk-produk pariwisata yang kita pasarkan, agar persaingan produk yang kita pasarkan itu tidak bersaing terlalu ketat atau tidak bersaing secara luas. Nah, dari itu segmentasi pasar ini sangat perlu dilakukan dalam destinasi pariwisata. Terus bauran pemasaran, marketing mix itu adalah kegiatan pemasaran pariwisata yang meliputi pengidentifikasian, pengantisipasian, pemuasan, dan menguntungkan. Jadi bauran pemasaran ini, marketing mix ini dalam konteks destinasi itu meliputi 4P, di mana 4P itu adalah product, price, place, promotion. Tambah lagi dengan physical evidence dan process. Jadi totalnya ada 7. Ada jadi, nah, sedangkan menurut Morrison itu ada 8P yang harus ada di bauran pemasaran atau marketing mix. Di mana dari 8P itu adalah dari product, price, place, promotion, packaging, programming,
partnership, and people. Nah, itu 4P tadi itu dan 8P tadi itu adalah dari sudut pandang destinasi. Dan sekarang kita lihat lagi dari konteks konsumen. Marketing mix itu adalah menurut konsumennya itu adalah 4C, di mana adalah customer solution, communication, convenience, and customer cost. Itu marketing mix dari sudut pandang destinasi dan konsumen ya. Nah, kita masuk ke karakteristik pemasaran destinasi pariwisata. Di mana karakteristik pemasaran destinasi pariwisata ini meliputi karakteristik produk destinasi pariwisata. Jadi, karakteristik produk destinasi pariwisata ini meliputi produk jasa yang dapat ada yang dapat produk jasa itu ada yang dapat dikonsumsi di tempat penyedia jasa atau yang disebut in situ, dan juga ada yang dapat dikonsumsi di tempat pengguna jasa, yaitu ex situ. Karakteristik produk destinasi pariwisata ini itu diuraikan ke dalam beberapa hal, yang mana yang pertama adalah harus dapat dikunjungi. Itu meliputi karakteristik produk destinasi pariwisata. Terus yang kedua, tidak berwujud. Terus yang ketiga adalah rentan atau tidak dapat disimpan. Yang keempat adalah tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya berbeda-beda. Selanjutnya tidak tunggal, saling melengkapi dan biaya tetap yang tinggi. Itulah karakteristik dari produk destinasi pariwisata. Terus selanjutnya adalah karakteristik pasar destinasi pariwisata. Kalau tadi karakteristik produk destinasi pariwisata, jadi sekarang ini adalah karakteristik pasar destinasi pariwisata. Jadi karakteristik pasar destinasi pariwisata ini adalah pasar di mana pasar tersebut yang dimaksud adalah pelanggan destinasi itu sendiri. Jadi pelanggan di sini masuk dalam kategori pengunjung. Yang pertama dalam dua kategori, yang pertama adalah pengunjung destinasi itu sendiri atau wisatawan. Terus yang kedua adalah pelanggan bisnis, yang dimana pelanggan bisnis tersebut adalah pihak swasta yang menyediakan jasa layanan perjalanan ataupun juga bisa pengelola, yang dimana pengelola tersebut mengendalikan atau sebagai penyedia jasa yang ada di destinasi tersebut, atau bisa disebut juga jasa wahana-wahana yang ditawarkan para pengelola pada wisatawan. Nah, jadi karakteristik dari pasar ini adalah yang pertama adalah permintaan dipengaruhi oleh waktu luang dan kemampuan. Terus yang kedua adalah sensitif terhadap perubahan lingkungan. Jadi sensitif terhadap perubahan lingkungan, entah itu kebakaran, terjadinya bencana alam dan lain sebagainya. Terus musiman, di mana musiman ini kita rasakan di pariwisata di Kota Palangkaraya sendiri. Itu adalah musiman. Ketika musim ini, wisata ini ramai. Tapi ketika lama kelamaan tidak sampai 2 bulan hitungannya, itu pariwisata destinasi pariwisata tersebut kembali meredup. Nah, itulah musiman. Terus kalau yang permintaan dipengaruhi oleh waktu luang dan kemampuan tadi itu pada permintaan dipengaruhi oleh waktu luang ini adalah kemampuan di mana pengunjung wisatawan tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan wisata, memiliki dana atau uang untuk mengeluarkannya di tempat destinasi pariwisata, dan juga memiliki waktu yang luang ya untuk berwisata.
Terus selanjutnya adalah keunikan pemasaran destinasi pariwisata. Ini mana keunikan pemasaran destinasi pariwisata ini menurut saya merupakan suatu kelemahan ya, tapi di sini karena bahasanya halus jadi disebut keunikan. Nah, keunikan pemasaran destinasi pariwisata tersebut meliputi yang pertama adalah kelemahan dalam mengendalikan kualitas. Terus yang kedua adalah kelemahan dalam melakukan fungsi penetapan harga atau pricing. Terus yang ketiga adalah kebutuhan untuk memuaskan semua pihak. Selanjutnya, kebutuhan untuk membangun konsensus antara pemangku kepentingan. Selanjutnya, kebutuhan untuk peka terhadap kepentingan penduduk lokal. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk menunjukkan dampak ekonomi secara makro. Selanjutnya yang terakhir adalah sulit dalam mengukur kerja. Artinya, untuk menciptakan suatu destinasi pariwisata yang kita inginkan, meningkatkan kualitas produk destinasi pariwisata yang kita inginkan, kita harus sama-sama dulu dari bawah untuk menyamakan pikiran antara pemangku kepentingan dari pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang ingin kita kembangkan. Itu harus menyatukan pemikiran, visi dan misi harus satu. Jadi harus setuju semuanya. Terus konsisten dalam menjalankannya, mengimplementasikannya harus konsisten ya. Antara stakeholder pemangku kepentingan dalam kepariwisata ini harus konsisten, baik itu dari regulasi ataupun anggaran untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pemasaran destinasi pariwisata. Oke, menurut saya itu saja dulu ya. Jika ada kekurangan atau apa, silakan teman-teman bisa sampaikan, atau teman-teman ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya, ada yang ingin dibahas, silakan sampaikan. Untuk disampaikan pada materi minggu ini dan materi minggu kemarin. Jadi apa menurut teman-teman materi yang kemarin dan materi pada hari ini teman-teman yang tidak mengerti, silakan teman-teman bertanya ya. Silakan teman-teman bertanya. Jadi mekanismenya adalah seperti kayak kemarin ya, satu kelompok itu satu pertanyaan. Jadi sebelum bertanya, teman-teman ada baiknya rembukan dulu dengan kelompoknya, lalu tanyakan apa yang tidak mengerti mengenai materi pembahasan di hari Minggu kemarin dan Minggu hari ini. Kita itu sampai dulu. Sekian dan terima kasih teman-teman.